Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, pada video kali ini kita akan menganalisis salah satu judul cerpen dari kumpulan cerpen teman duduk, yaitu yang berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, karya dari Daud Yusuf. Yang pertama adalah tema. Tema yang digunakan pada cerpen ini adalah bertema perjuangan. Penulis menjelaskan dalam cerpen ini bahwa perjuangan seorang anak sulung yang bekerja menjadi seorang guru untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan membiayai pendidikan adik-adiknya dapat kita lihat pada kutipan, "Sejak itu akulah yang menjadi pencari nafkah satu-satunya dalam keluarga berlima orang." Selanjutnya adalah alur. Nah, alur yang pertama adalah pengenalan. Cerpen diawali dengan pengarang memperkenalkan tokoh utama yakni Bu Sundari dengan menggambarkan suasana di sekolah. Nah, dapat kita lihat pada kutipan di bawah ini. Alur yang kedua adalah timbul konflik. Nah, mulai timbul konflik pada cerpen ini adalah karena Bapak Sundari meninggal dunia. Nah, dapat kita lihat pada kutipan di bawah ini. Alur selanjutnya yaitu adalah konflik memuncak atau klimaks. Konflik memanas ketika Ibu Sundari ingin menikahkan adik bungsunya. Sundari tidak setuju. Akhirnya terjadi percekcokan antara Sundari dan ibunya. Nah, dapat kita lihat pada 3 kutipan di bawah ini. Selanjutnya adalah alur penyelesaian. Pada akhir cerpen diceritakan bahwa Sundari telah berhasil menyekolahkan adik-adiknya di perguruan tinggi. Nah, dapat kita lihat pada kutipan di bawah ini. Kini adik-adiknya telah menjadi orang sukses dan sudah berkeluarga. Sekarang aku memang tinggal sendirian di rumah warisan orang tuaku. Semua adikku sudah membentuk keluarganya sendiri-sendiri dan tinggal di rumahnya masing-masing. Selanjutnya adalah penokohan. Adalah tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam cerpen. Nah, tokoh utama dalam cerpen ini adalah Sundari. Pada kutipan di bawah ini, "Saya rasa sulit mengabulkan permohonan Bu Sundari," kata kepala sekolah, sambil memutar-mutar pulpen yang terselip di jari-jari tangan kanannya. Selanjutnya adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik yang menjadi penyelamat. Nah, tokoh protagonis dalam cerpen ini adalah Sundari. Nah, dapat kita lihat pada kutipan di bawah ini. "Sejak itu akulah yang menjadi pencari nafkah satu-satunya dalam keluarga berlima orang." Selanjutnya adalah tokoh tambahan. Yang pertama adalah ibu. Ibu dalam cerpen ini adalah ibu dari Sundari. Ibu Sundari walaupun agak keras kepala tetapi ia sangat menyayangi anak-anaknya. Nah, dapat kita lihat pada kutipan di bawah ini. Dengan suara terputus-putus, ibu mengaku bahwa pertimbangannya mendorong aku cepat-cepat berumah tangga dan memaksa Sumaryati kawin adalah tak lain daripada ingin meringankan beban tanggung jawabku. Nah, yang kedua adalah Sunandar. Nah, Sunandar adalah adik pertama Sundari. Watak Sunandar yang selalu mengeluh. Namun Sunandar kelihatannya tidak bisa menerima begitu saja kenyataan pahit yang kami alami. Selanjutnya adalah tokoh tambahan Sumarman. Sumarman adalah adik kedua Sundari. Sumarmanlah yang paling pendiam. Nah, dapat kita lihat pada kutipan di bawah ini. Adikku Sumarman sifatnya lebih pendiam. Tokoh yang keempat adalah Sumaryati. Sumaryati adalah adik bungsu Sundari. Watak Sumaryati ini adalah dermawan. Tokoh tambahan yang kelima adalah Guritno. Guritno adalah orang yang ingin melamar Sundari. Dapat kita lihat pada kutipan, "Ketahuilah Sundari, saya datang kemarin malam untuk melamar kamu menjadi istri saya." Yang keempat adalah latar. Yang pertama adalah latar tempat. Latar merupakan lokasi yang terjadi pada cerita. Adapun latar tempat pada cerpen sebagai berikut.
Yang pertama adalah latar tempat di sekolah. Latar tempat di sekolah dibuktikan pada saat rapat perpanjangan masa mengajar Bu Sundari. Nah, terlihat pada kutipan, begitulah tadi proses dialog yang terjadi di sekolah 4 bulan yang lalu, yang mengawali masa pensiunku sebagai guru SD di tahun 2000 ini, akhir abad. Kutipan di atas menunjukkan bahwa rapat tersebut dilaksanakan di sekolah. Hal ini terlihat jelas pada kata di sekolah. Yang kedua adalah latar tempat di toko buku. Kutipan di bawah ini menggambarkan pertemuan Sundari dengan Siti Hamidah, temannya seangkatan di SGB dulu. Nah, terlihat pada kutipan, sewaktu berbelanja di toko buku di sebuah mall, aku berpapasan dengan Siti Hamidah. Dahulu seangkatan di SGB dan pernah beberapa tahun mengajar di SD yang sama. Dia malah telah lebih dahulu pensiun, setahun sebelum aku. Kami berpelukan, bergandeng tangan dan bersenda gurau bagai dua gadis remaja. Nah, pertemuan mereka terjadi di toko buku. Latar tempat ini terlihat jelas karena kalimat di toko buku terdapat pada kutipan di atas. Selanjutnya adalah latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah terjadinya peristiwa-peristiwa. Adapun latar waktu sebagai berikut. Yang pertama adalah tahun 2000. Latar waktu di tahun 2000 dibuktikan pada saat awal pensiun Bu Sundari sebagai guru SD. Terlihat pada kutipan di bawah ini. Nah, pada kutipan tersebut menunjukkan bahwa asal mula pensiun Bu Sundari terjadi pada tahun 2000. Hal ini terlihat jelas pada kalimat di tahun 2000 ini. Selanjutnya adalah malam hari. Waktu malam pada cerpen digambarkan ketika Sundari selesai melaksanakan sholat maghrib dan ada tamu yang datang. Berikut kutipan yang berhubungan dengan latar waktu malam hari. Nah, kutipan di atas menunjukkan waktu kejadian adalah di malam hari. Nah, di mana terdapat kalimat pada suatu malam. Kalimat tersebut secara langsung mengarah kepada pembaca bahwa Sundari adalah tamu yakni Si Guritno pada malam hari. Selanjutnya adalah latar sosial. Yang pertama adalah latar sosial budaya. Latar sosial budaya juga berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat, misalnya memprihatinkan, menyenangkan, atau menegangkan. Latar sosial pada cerpen ini adalah memprihatinkan. Nah, dapat kita lihat pada kutipan di bawah ini. Latar sosial yang tercermin pada kutipan di atas adalah memprihatinkan, karena bapak yang pekerjaannya hanya seorang sopir, dan ia mulai sakit-sakitan karena ia sering merokok. Sehingga ia mau periksa ke dokter tetapi tidak mempunyai uang, karena mahalnya biaya periksa ke dokter tersebut. Selanjutnya adalah kita akan membahas nilai pendidikan dalam cerpen ini. Yang pertama adalah nilai pendidikan sosial. Nilai pendidikan sosial merupakan pendidikan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nilai pendidikan sosial ini mengacu pada hubungan satu individu dengan individu yang lain dalam lingkungan masyarakat. Nah, dapat kita lihat pada kutipan di bawah ini. Nah, pada kutipan tersebut menunjukkan sifat Pak Kifli yang rela berbagi sebagian gajinya agar Bu Sundari tetap bisa mengajar, seperti nilai pendidikan dari kehidupan sosial yang tergambar pada kutipan di atas, yakni kepedulian terhadap sesama demi kepentingan orang tersebut. Selanjutnya adalah nilai pendidikan moral. Nilai pendidikan moral merupakan nilai pendidikan yang bertujuan untuk mendidik manusia agar mengetahui nilai-nilai etika, sesuatu yang boleh atau tidak boleh dikerjakan. Nah, dapat kita lihat pada kutipan di atas. Nah, dari kutipan di atas menunjukkan gambaran nilai moral sikap ikhlas. Seharusnya Bu Sundari sudah tidak perlu mengajar lagi. Maka dari itu, ia lakukan dengan sepenuh hati, yaitu tidak digaji demi kelancaran pengajaran kepada murid-muridnya. Selanjutnya adalah nilai pendidikan agama. Nilai pendidikan agama merupakan keyakinan beragama yang tercermin dalam perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat kita lihat pada kutipan di bawah ini.
Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai manusia harus terus belajar dan berusaha agar dapat mengangkat derajat hidup kita. Dan dalam surat Al-A'raf ayat 13 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Pada surat itu dijelaskan bahwa kita sebagai makhluk Allah dapat mengubah nasib kita sendiri apabila kita berusaha agar hidup kita lebih baik. Demikianlah pembahasan singkat dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.